Yogyakarta. Di balik hiruk-pikuknya sebagai kota pariwisata dan kota pelajar, nampaknya tidak sedikit masyarakatnya yang telah kehilangan syahwat akan budaya membaca. Pagi itu, saya bersama Fatur mendatangi seorang tukang becak kayu yang memfungsikan becaknya sebagai armada perpustakaan berjalan. Bapak Sutopo yang kala itu tengah santai memberi izin kepada kami lantas mempersiapkan diri. Bermula dari hobi, Sutopo yang merupakan pensiunan PNS di Kodim Yogyakarta memutuskan untuk tidak berhenti melakukan aktivitas. Selain kegemarannya berolahraga dan membaca buku, menarik becak merupakan solusi untuk dia tetap beraktivitas sekaligus dapat membagi wawasan melalui buku-buku yang ia bawa di atas becaknya. Sekarang basicnya bapak ini yang kreatif, terus ini menarik gambar ya pak. Iya, mantap banget. Ini nggak harus di dalam karena statusnya itu. Nama saya Bapak Sutopo, lengkapnya Fransiskus Saverius Sutopo. Tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Cokrokusuman, JT2 816 RT 40 RW 08 Kelurahan Cokrodenratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Memang awal-awalnya saya sebagai saya di dunia ini sejak kecil kegemaran saya adalah membaca. Kalau dulu saya membaca komik, membaca tentang yang sifatnya anak-anak ya, tapi sifat membaca saya itu saya teruskan sampai sekarang, detik ini ya. Nah, mengapa lalu muncul perpustakaan itu ya, awalnya itu karena pada 2003 saya pensiun, lalu 2004 saya milih untuk bekerja terus. Saya nggak mau pensiun, jamin saya hanya Tuhan ya. Karyakan terus ya pokoknya bekerja terus ya. Selama 1 tahun saya pertimbangkan, wah lebih baik saya bekerja yang sifatnya olahraga, gerakan, jadi supaya badannya sehat. Karena pengalaman dengan teman-teman yang sesama pensiun itu tidak ada gerakan olahraga, tidak ada kesibukan, mereka drop ya dalam fisik maupun dalam mentalnya. Saya nggak mau itu seperti itu. Lalu saya milih tukang becak, ngayuh becak. Terus pada suatu hari di depan SD Tarakanita ada seorang ibu rumah tangga tertarik pada saya. Pak, Bapak suka membaca? Betul Bu. Mau saya sumbang buku? Mau. Lalu keesokan harinya disumbang 20 buku. Nah, disumbang 20 buku itu kan nanti terlalu ego ya. Kalau saya baca sendiri di rumah 10, 20, lalu saya buat rak. Satu rak itu
saya tempatkan 20 buku. Dimodifikasi Ya, di becak ini. ya di becak ini saya beri rak 1, bukunya 1 gitu. Nah, dari demi hari yang menyumbang banyak, terutama ibu-ibu, terus percetakan, perpustakaan. Akhirnya jumlah sampai sekarang di becak saya 100 buku, di becak 100 buku di rumah. Tuh, itulah awalnya. Kalau menurut penglihatan saya ya, secara visual setiap hari, sebetulnya minat baca mereka itu baik. Kalau boleh dikata ya ada semangat membaca, tetapi ada kendala ya, misalnya karena apa, pembaca saya itu bukan kalangan atas atau mahasiswa, bukan, justru malah pemulung, pedagang kaki lima, penarik becak, bakul pasar, itu tingkat bacanya juga baik, mereka ingin membaca, tapi kendalanya harga buku mahal. Lalu untuk masuk ke perpustakaan yang sangat formal tidak mungkin. Nah, itulah lalu saya ngalahi becak saya yang banyak bukunya ini, saya sodorkan waktu di pasar ya. Ini Bu, masih silakan baca. Waktu mangkat di sini, pemulung itu lewat, mari Pak baca. Nah, ternyata mereka ya bagus ya. Ada tanggapan yang positif lah untuk bacaan saya. Nah, di samping itu saya juga waktu setiap hari melihat anak-anak itu, mahasiswa umum ngalor ngidul bawa gadget ya, bawa HP. Bahkan malam hari anak-anak itu keluar masuk internet. Ya, itulah sangat riskan ya, sangat riskan. Makanya saya sodorkan kepada anak-anak itu. Mari. Dan lalu ini potensi becak saya itu 25% buku anak-anak, 75% buku untuk dewasa, dengan bermacam-macam novel, sejarah, ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh yang sukses seperti itu ya. Sangat mengejutkan bagi saya ya. Pernah saya membawa seorang nenek-nenek tua jarak 5 km hanya diberi 3.500. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya menurunkan nenek itu menabuk ini saya, Pak, sepulangnya dari sini nanti Bapak banyak penumpangnya. Ya. Doa nenek tadi manjur, betul-betul dikabulkan sama Tuhan. Kembali dari Ngoto itu ke utara ada penumpang, Pak diantar ke Karangajen 20.000. Ke utara lagi, Pak diantar ke Hotel Melia 20.000, 40 sampai Tugu. Pak diantar ke Lesan Malioboro 10.000, jadi 50.000. Jadi kita sosok menyepelekan ya, wajah yang jelek, tua, melarat, itu justru dipakai Tuhan untuk memberi rezeki kepada kita. Generasi kita. Oh ya. Gimana Pak? Ya, saran saya untuk generasi sekarang dan yang akan datang ya, saya sarankan memang sekarang kita disibukkan dengan HP, dengan laptop, dengan segala macam elektronik ya. Tapi jangan lupa buku adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Justru dengan kita membaca buku akan lebih lengkap daripada kita membuka HP. Dan itu sangat masih orisinil ya ceritanya, dan beraneka macam cerita itu, baik dari orang yang sukses, orang yang dari mulai pendidikan, sejarah, ilmu pengetahuan, semua terdapat di dalam buku. Istilahnya itu buku adalah guru yang paling sabar. Makanya moto saya adalah sekali membaca tetap baca. Terima kasih, selamat membaca. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih, saya Ahmad Sauki dari Nafas Negara.